Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasil Afikri dari PJKR 4B angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang tanya jawab pada program studi biomekanika. Selanjutnya yaitu mari kita simak berikut ini. Oke, menurut saya pengertian titik berat itu adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangan. Biar bahasa enaknya itu titik berat itu adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Dan di mana letak titik berat pada tubuh manusia, yaitu di setiap anggota tubuh kita itu seperti halnya dengan benda-benda lain mempunyai massa. Setiap anggota tubuh kita mempunyai titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa anggota tubuh kita yang bekerja itu sebagai gaya berat atau gaya tahanan yang mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa itulah yang disebut dengan titik berat. Oleh karena itu, anggota tubuh kita letaknya dapat berubah-ubah satu terhadap yang lain. Maka titik berat badan kita itu tidak selalu tetap. Itulah. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang pengertian kesetimbangan. Menurut saya itu kesetimbangan itu merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Seperti contohnya, seorang pencaksilat itu harus menjaga kesetimbangannya atau stabilitasnya ketika mulai melakukan gerakan seperti tendangan T. Nah, pada pencaksilat itu membutuhkan keseimbangan yang baik supaya tidak mudah dijatuhkan oleh lawan tersebut. Itulah pengertian dari keseimbangan menurut saya. Selanjutnya di nomor yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam keseimbangan, yaitu ada 3. Yang pertama stabil, labil, dan indifferent atau netral. Yang pertama itu stabil. Stabil itu adalah suatu benda atau seorang itu dalam keseimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, keseimbangan tersebut tidaklah berubah atau kembalinya dalam keseimbangan yang semula. Yang kedua yaitu labil. Labil itu adalah suatu benda atau seorang itu dalam keseimbangan yang labil. Kalau benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, keseimbangannya itu akan hilang atau jatuh. Yang ketiga yaitu indifferent atau netral. Yaitu adalah suatu benda atau seorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral. Kalau benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, keseimbangannya berubah atau tidak hilang atau dalam keseimbangan yang baru. Itulah menurut saya macam-macam keseimbangan. Itu ada 3. Terima kasih. Selanjutnya di nomor yang keempat yaitu faktor-faktor keseimbangan itu ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama letak titik berat pada porosnya. Bila titik berat badan pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan itu berada di atas poros geraknya, maka benda dalam keadaan labil. Yang kedua yaitu luas bidang tumpuan atau alasnya. Artinya yaitu bila bidang tumpuannya cukup luas, benda itu dalam keadaan stabil, atau sebaliknya. Bila tumpuan relatif kecil atau tidak luas, maka benda itu dalam keadaan labil. Yang ketiga yaitu letak titik berat terhadap bidang tumpuannya. Artinya yaitu bila bidang tumpuannya cekung atau konkav, benda itu dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya itu keadaan cembung, maka benda itu dalam keadaan labil. Itulah faktor-faktor keseimbangan menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya di nomor yang kelima yaitu tentang bunyi hukum-hukum keseimbangan. Yang pertama itu hukum ke-1, hukum keseimbangan 1. Bunyinya itu adalah
eh, benda itu selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang bunyi yang kedua, keseimbangan dua, yaitu bunyinya stabilitas berbanding lurus dengan luas pada bidangnya, pada tumpuannya. Itu artinya itu makin luas bidang tumpuannya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Yang ketiga, hukum keseimbangan tiga, yaitu bunyinya yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Artinya yaitu semakin berat badan seorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, jika semakin ringan berat badan seorang, maka semakin kecil stabilitasnya. Yang keempat, hukum keseimbangan 4, bunyinya yaitu adalah stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau benda bergerak. Artinya yaitu makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontalnya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Hukum keseimbangan 5, yang bunyinya itu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya itu makin besar vertikalnya, makin kecil juga stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar juga stabilitasnya. Itu bunyi hukum keseimbangan menurut saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu nomor ke-6. Saya ambil dari contoh hukum keseimbangan ke-1 yang berbunyi badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Hubungannya dengan aktivitas olahraga adalah untuk menjaga keseimbangan atau stabilitasnya seseorang itu ketika melakukan sesuatu. Contohnya ini, pencak silat, ketika ia melakukan tendangan T, kita harus bisa menjaga keseimbangan tersebut dengan teknik yang benar supaya tidak jatuh, dan walaupun jatuh titik berat badannya masih dalam bidang tumpuannya sehingga kokoh dan tidak jatuh. Itulah saya ambil dari hukum nomor 1 tersebut. Itu. Terima kasih. Hanya ini dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.